Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsi Ramadhani dari Universitas Asahan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah saya yaitu metode numerik dengan Ibu dosen Sri Rahmayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode numerik. Apa yang dimaksud dengan metode numerik? Metode numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan. Metode numerik yang pertama yaitu metode analitik dan metode numerik. Yang kedua, manfaat mempelajari metode numerik. Yang ketiga, tahap-tahap memecahkan persoalan metode numerik. Yang pertama, metode analitik dan metode numerik. Metode analitik adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan atau aritmatika, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Perbedaan antara metode numerik dan analitik. Yang pertama yaitu perbedaan utama antara metode numerik dan metode analitik terletak pada dua hal. Pertama, solusi dengan menggunakan metode numerik selalu berbentuk angka, bandingkan dengan metode analitik yang biasanya dalam bentuk fungsi matematika yang selanjutnya bentuk fungsi matematika tersebut dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Yang kedua, dengan metode numerik, kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati, sehingga solusi numerik dinamakan juga solusi hampiran atau solusi pendekatan. Solusi hampiran jelas tidak tepat sama dengan solusi sejati, sehingga ada selisih antara keduanya. Selisih inilah yang disebut galat atau error. Perbandingan antara metode analitik dengan metode numerik. Metode analitik yaitu menggunakan cara baku, sedangkan metode numerik menggunakan aritmatika. Yang kedua, hasil berupa suatu. Dalam metode analitik, hasilnya berupa suatu, sedangkan metode numerik hasil berupa angka. Dalam metode analitik, nilai perhitungan adalah nilai, sedangkan metode numerik, nilai perhitungan adalah eksa, terdapat error. Nah, di dalam metode analitik, tidak selalu mudah tidak dapat diperoleh solusi. Sedangkan dalam metode numerik, solusi selalu dapat bantuan program komputer seperti halnya kita menggunakan Microsoft Excel. Manfaat mempelajari metode numerik. Dengan mempelajari metode numerik, diharapkan mahasiswa mampu, yang pertama, mampu menangani sistem persamaan besar, ketak linearan, dan geometri yang rumit, yang dalam masalah rekayasa tidak mungkin dipecahkan secara analitis. Yang kedua, mengetahui secara singkat dan jelas teori matematika yang mendasari paket program. Nah, yang ketiga, mampu merancang program sendiri sesuai permasalahan yang dihadapi pada masalah rekayasa. Yang keempat, metode numerik cocok untuk menggambarkan ketangguhan dan keterbatasan komputer dalam menangani masalah rekayasa yang tidak dapat ditangani secara analitis. Yang kelima, menangani galat atau error, suatu nilai hampiran atau aproksimasi dari masalah rekayasa yang merupakan bagian dari paket program yang berskala besar. Nah, yang terakhir, menyediakan sarana memperkuat pengertian matematika mahasiswa, karena salah satu kegunaannya adalah menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi-operasi matematika yang mendasar. Tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik yang dilakukan dalam pemecahan persoalan dunia nyata dengan metode numerik yaitu pendefinisian masalah atau apa yang diketahui dan apa yang diminta dalam masalah. Yang kedua, pemodelan. Persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Dalam masalah itu, kita akan menggunakan model matematika yang seperti apa. Yang ketiga, penyederhanaan model.
Model matematika yang dihasilkan dari tahap sebelumnya mungkin saja terlalu kompleks, yaitu memasukkan banyak peubah atau variabel atau parameter. Semakin kompleks model matematikanya, semakin rumit penyelesaiannya. Mungkin beberapa andaian dibuat sehingga beberapa parameter dapat diabaikan. Model matematika yang diperoleh dari penyederhanaan menjadi lebih sederhana, sehingga solusinya akan lebih mudah diperoleh. Yang keempat, formulasi numerik setelah model matematika yang sederhana diperoleh. Tahap selanjutnya adalah memformulasikan secara numerik. Yang kelima, pemrograman. Tahap selanjutnya adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai, seperti halnya Microsoft Excel. Yang keenam, operasional. Pada tahap ini, program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir, evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Interpretasi meliputi analisis hasil run dan membandingkannya dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik. Untuk menaksir kualitas solusi numerik dan keputusan untuk menjalankan kembali program untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka kita harus mengevaluasinya kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh metode numerik dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode numerik. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu dengan nilai 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Sebelumnya ini kita besarkan dulu ya. Sorry. Nah, di sini kita cari x, lalu fx. Kita misalkan x-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika kita kerjakan secara manual, kita misalkan ini 1 kan, ini kan dimana x-nya itu 1, maka setiap kali x yang ada di 2x kuadrat ditambah 3x kurang 4, ini x-nya kita ganti dengan 1, maka 2 dikali 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 dikurang 4. 2 kali 1 kuadrat itu kan 1, maka 2 kali 1, 2, ditambah 3 kali 1, 3, dikurang 4 sama dengan 0. 2 ditambah 3, yaitu 5, dikurang 4, maka hasilnya 1. Jika kita kerjakan dengan Microsoft Excel, maka di sini harusnya hasilnya 1. Bagaimana cara mengerjakannya dengan Microsoft Excel? Maka di sini kita kerjakan dengan sama dengan 2 dikali x-nya ini kan tadi 1. Nah, kita tekan 1, lalu di 1 sini kan x-nya kuadrat, maka kita tambah kuadrat, terus ditambah 3 dikali x-nya 1 dikurang 4, dan lalu enter. Kan tadi hasilnya beneran 1 kan, 2 dikali 1 tambah 3 kali 1 kurang 4. Tadi kan 2 kali 1 2, ditambah 3 kali 1 3, 2 ditambah 3 5, 5 dikurang 4 1, maka hasilnya 1. Nah, untuk mencari nilai fx-nya ini secara otomatis, yang x-nya 2, 3, 4, 5, maka kita letakkan kursornya di 1, lalu kita letakkan di ujung, kita tarik sampai 5, maka hasilnya akan keluar secara otomatis. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa membuktikannya lagi ya dengan dimana x-nya itu 2. Kita buktikan lagi ya, x-nya 2 itu 2x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0, dimana x-nya itu 2. Maka 2 dikali 2 kuadrat
ditambah 3 kali 2 dikurang 4. 2 kuadrat kan 4, maka 2 dikali 2 kuadrat atau 2 dikali 4 itu 8, ditambah 3 kali 2 itu 6, dikurang 4. 8 ditambah 6, 8 ditambah 6, 14, dikurang 4, maka hasilnya 10. Nah, di Microsoft Excel ini betul ya, hasilnya 10. Nah, ini kan nilai tertingginya 5 kan. Bagaimana sih jika ada nilai 0 sampai min gitu. Jadi kita akan menambahkan nilai 0 sampai min. Jadi kita tambah 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Kita cari aja secara otomatis. Kita taruh kursornya di hasil yang satu ini, maka kita tarik ke atas. Nah, dia keluar secara otomatis. Nah, ini kita rapikan dulu ya. Kita blok semua, kita beri tabel Albarders, lalu kita letakkan di tengah. Nah, rapi kan? Ini kan udah kena blok ya. Kita ulang, ini blok semua. Bagaimana sih menimbulkan grafiknya? Setelah kita blok ini semua, maka kita ke insert, lalu pilih scatter, lalu pilih opsi yang kedua ini. Secara otomatis grafiknya muncul. Inilah grafiknya. Grafik hasil dari 2x kuadrat ditambah 3x kurang 4 sama dengan 0, di mana x-nya dimulai dari min 5 sampai positif 5, dengan fx-nya 31, 16, 5, min 2, sampai seterusnya ini sampai 61, maka akan menghasilkan grafiknya seperti ini. Jelas ya teman-teman, kita bisa mengerjakan secara manual dan kita bisa mengerjakan secara dengan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Microsoft Excel. Jika menggunakan aplikasi Microsoft Excel, maka hasilnya seperti ini. Inilah hasil grafik dari 2x kuadrat tambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Sekian dari saya Ningsih Ramadhani, pamit mengundurkan diri. Semoga contoh dari metode numerik ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.